masa pembelajaran atau opsional setelah 6 September 2024. Artinya ketika teman-teman telah menyelesaikan semua modul dan hanya tinggal mengupload yang Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini, semoga ada manfaatnya. Teman-teman yang baru gabung, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru. Nyalakan loncengnya juga agar teman-teman ketika kami upload video terbaru menjadi orang yang pertama mendapat notifikasi dari kita. Karena hampir setiap hari kita selalu update seputar program PPG Guru Tertentu Piloting tahap kedua dan berikut-berikutnya. Serta kita akan kawal teman-teman sampai tahun 2024 dapat sertifikat pendidik. Nah teman-teman, sebagai informasi dan pembukaan di video kali ini ada notis seperti ini. Jangan khawatir ya, mohon tunggu, saat ini pembelajaran Anda sedang diproses oleh sistem. Anda dapat masuk pembelajaran atau opsional setelah 6 September 2024. Artinya ketika teman-teman telah menyelesaikan semua modul dan hanya tinggal mengupload yang namanya jurnal pendidikan, maka akan dapat notis seperti ini. Ya, kita nggak tahu kalau teman-teman yang sebelumnya belum menyelesaikan modulnya, apakah juga dapat seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang telah menyelesaikan modul dan ingin pada saat ini, pada saat pengerjaan Junar, maka untuk proses upload jurnal itu bisa dilakukan mulai di tanggal 7 September 2024, tepatnya di hari Sabtu. Itu baru bisa dilakukan proses upload teman-teman. Mudah-mudahan pada saat ini teman-teman bisa langsung progres pembuatan jurnal kedua maupun ketiga. Nah, berkaitan dengan jurnal kedua dan ketiga, di sini kita akan memberikan pemaparan buat teman-teman bagaimana cara membuat jurnal kedua dan ketiga tentunya ya, dengan memberikan gambaran pada tahap piloting 1 yang telah di ACC atau yang telah diverifikasi ya teman-teman. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Baik teman-teman, yang pertama adalah untuk teman-teman yang pada saat ini sedang ingin membuat jurnal kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional, perlu diketahui hal ini teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman di jurnalnya itu harus menyampaikan atau menuliskan adalah tulisan refleksi pengalaman bermakna. Oke, pengalaman bermakna ketika teman-teman melakukan proses pembelajaran sosial emosional di kelas masing-masing. Oke, kemudian yang kedua adalah menyertakan umpan balik dari mitra. Boleh peserta didik, boleh guru, boleh kepala sekolah, dan mitra lainnya, contohnya orang tua ya teman-teman ya. Jadi nggak harus tiga-tiganya, salah satunya boleh. Pertanyaannya, apakah boleh tiga-tiganya bang? Jawabannya boleh kalau hal itu tidak memberatkan teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah menyertakan dokumentasi berupa file foto. Menyertakan dokumen berupa foto terkait pengalaman yang bermakna. Jadi pada saat teman-teman melakukan proses pembelajaran sosial emosional di kelas, nah itu didokumentasikan di foto dan nanti dimasukkan ke jurnal pembelajaran teman-teman. Dan sekali lagi, semua dokumen digabungkan dalam satu dan format PDF. Salah satunya ya, banyak pertanyaan, apakah aksi nyata itu terpisah dengan jurnal? Tidak. Di dalam jurnal ada aksi nyata yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dimasukkan. Contohnya adalah dokumen pada saat teman-teman ngajar, dokumen umpan balik. Nah, itu adalah aksi nyata ya. Nah, kemudian penting juga hasil refleksi pengalaman bermakna. Itu berarti selaras dengan minat Anda, memberikan momen aha yang benar, kemudian menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Baik teman-teman, kita langsung saja eksekusi ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Yang pertama, sama dengan modul 1, teman-teman jangan lupa buat cover. Dan covernya berisi apa bang? Berisi judul jurnal pembelajaran, kemudian foto peserta. Kalau nggak mau pakai foto peserta, boleh pakai logo LPTK-nya aja. Kemudian jangan lupa masukkan nama peserta, instansi di mana teman-teman berada atau bertugas, kemudian NIM jika sudah dapat NIM, kemudian yang terakhir adalah LPTK-nya di mana teman-teman diterima. Paham sampai di sini? Jadi cover nggak perlu banyak ribet dan sekali lagi mengandung judul. Jangan lupa judul jurnal pembelajarannya. Nah, di dalam di dalam modul 2 itu kan ada 3 topik. Nah, teman-teman pilih salah satu saja. Contohnya pembelajaran sosial emosional mengapa penting, kemudian apa dan bagaimana cara menerapkannya. Nah, itu kan poin-poinnya. Nah, teman-teman pilih salah satu aja, jangan ketiga-tiganya. Oke? Nanti kita akan kasih contoh. Kemudian langsung aja kalau sebelumnya di sini ada aksi nyata tulisan ya, teman-temannya. Tapi kalau di PSE, jurnal PSE setelah cover, teman-teman langsung ke materi sosial emosional. Biar bisa berisi pengertian, langkah-langkah, penerapan dalam pembelajaran dan lain-lain.
Kemudian ini yang paling penting, yaitu refleksi pengalaman bermakna. Apa itu, Bang? Nah, di sini adalah berisi kesan mendalam yang Bapak Ibu rasakan ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas Bapak masing-masing. Nah, sekali lagi, untuk modul kedua dan modul ketiga, teman-teman gak perlu buat rancangan pembelajaran seperti modul pertama karena tidak diminta. Intinya yang dinilai adalah refleksi pengalaman bermaknanya seperti apa. Nah, diuraikan saja di sini, nggak perlu banyak-banyak juga dan nggak perlu sedikit ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan saja dan ya standar lah ya teman-teman. Nah, setelah itu barulah dokumentasi kegiatan. Nah, dokumentasi kegiatan ini bisa ya berisi foto kegiatan Bapak Ibu menerapkan proses pembelajaran PSE di dalam kelas bersama peserta didik, atau bisa juga kegiatan ketika teman-teman meminta umpan balik dari peserta didik, dari guru atau teman sejawat maupun dari kepala sekolah. Pilih salah satu atau pilih tiga-tiganya, tidak jadi masalah teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya adalah umpan baliknya. Nah, sekali lagi umpan balik ini dari 4 ya. Tapi kita sarankan boleh ambil salah satunya, boleh keempat-empatnya. Yang pertama adalah dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dan dari peserta didik ya. Tapi kebanyakan jurnal itu yang kita temukan ya, yang telah diverifikasi itu ketiga-tiganya teman-teman, termasuklah mitra yang lainnya, yaitu orang tua dimasukkan. Tapi kalau saran saya, biar tidak repot teman-teman juga, ya udah ambillah 3 ini. Boleh kepala sekolah, boleh rekan sejawat, boleh peserta didik, boleh ketiga-tiganya, biar lebih komplit lagi. Tapi tidak maksudnya tidak diwajibkan juga harus tiga-tiganya. Setelah umpan balik selesai, kalau bisa ada dokumentasi umpan balik ketika teman-teman memberikan formulir ya kepada kepala sekolah, rekan sejawat atau peserta didik, itu difoto aja. Kalau nggak difoto juga nggak masalah. Yang penting hasil umpan baliknya teman-teman cantumkan di sini. Oke? Nah, seperti itu aja, sangat simpel dan sangat mudah. Lalu bagaimana contohnya? Nah, contoh yang sudah diverifikasi ini ada beberapa contoh teman-teman. Nah, ini jadi kalau di PSE ini ya, di PSE ini teman-teman bisa lihat ini. Ini contohnya jurnal modul pembelajaran sosial emosional. Apa dan bagaimana menerapkannya. Ini pengertian ya atau materi dari PSE. Jadi ada 3 topik, teman-teman pilih salah satu saja biar lebih mengkerucut, biar lebih khusus dan lebih mudah dalam pencarian materinya. Setelah itu baru teman-teman ada yang namanya refleksi pengalaman bermakna. Nah, yang sudah diverifikasi juga teman-teman bisa langsung ke kelas ide ya, bisa langsung ke kelas ide ini. Nah, ini jurnal pembelajaran, tapi dia ngambil topik yang pertama, yaitu mengapa penting ya pembelajaran sosial emosional itu mengapa penting. Nah, ini ada latar belakangnya atau materi-materinya, nggak perlu latar belakang, nggak apa-apa, masuk ke materi juga langsung boleh teman-teman. Kemudian di sini ada refleksi pengalaman bermakna ya. Jadi seperti apa, teman-teman bisa langsung cek di modul di materi 9 ya nih. Bukan, materi 11, sorry. Modul 2 jurnal PSE yang ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga terdapat teman-teman ya. Jadi dicek aja. Ini udah contohnya seperti ini. Nah, momen AHA selama pembelajaran sosial emosional mengenai keterampilan komunikasi dan empati, saya merancang sebuah aktivitas kelompok. Nah, teman-teman disesuaikan aja dan dikondisikan di ATM ya, dampak pada siswa, kesimpulan ini nggak perlu dibuat juga nggak apa-apa. Nah, ini pada teman anak-anak SD ya teman-teman ya. Kalau SMP SMA disesuaikan aja foto dan gambarnya. Nah, kemudian umpan balik dari kepala sekolah, dari guru, kemudian doa aja ya. Kalau mau perlu peserta didik, tambah di sini peserta didiknya. Nah, ini opsional untuk yang kata-kata aksi nyatanya. Teman-teman boleh cantumkan, boleh juga tidak ya. Yang penting sudah sampai ke umpan balik. Karena itu yang diminta ya. Kalau teman-teman cek lagi, yang diminta itu hanya 2 sebenarnya. Hanya 2. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah memuat tulisan refleksi berkalaman bermakna. Yang kedua adalah menyertakan umpan balik. Yang ketiga adalah dokumentasi. Ada 3 ya, sorry, ada 3. 1, 2, 3. Itu yang penting. Sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi diikutin saja seperti itu. Mudah-mudahan informasi kali ini bermakna buat teman-teman sekalian dan bermanfaat, kita harapkan tentunya. Kemudian juga ke teman-teman yang ingin sambil menunggu tes UK PPG, ini ada latihan soal ya, bagus banget ya teman-teman ya. Kemudian juga di kelas ini teman-teman bisa akses sepuas dan sepenuhnya. Di sini ada kumpulan aksi nyata dan jurnal pendidikan. Ya, teman-teman bisa akses, itu bisa download juga. Ya, bisa download juga nih. Ada yang
tahap piloting tahap 2 contohnya yang sudah diverifikasi tiga-tiganya. Ini sudah kita sertakan di sini. Kemudian juga ada update 1 minggu, ini ada yang PJOK bahasa Inggris juga lengkap di sini, ada versi Word-nya juga teman-teman bisa download dan bisa ATM. Kemudian contoh-contoh lain bisa teman-teman ambil di sini ya. Template jurnal pendidikan juga sudah kita cantumkan di sini, jadi teman-teman tinggal edit saja. Kemudian kalau cari kunci jawaban ya, teman-teman bisa langsung ke materi 17 ini untuk modul pertama, 18 untuk modul kedua, dan 19 untuk modul ketiga. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Nih, ini kunci jawaban pemahaman, latihan pemahaman, kemudian sampailah post test. Alhamdulillah semuanya sama dan ini bisa menjadi acuan nanti untuk belajar. Jadi karena tersimpan di kelas teman-teman masing-masing. Kemudian juga kalau teman-teman ingin mencari referensi berkaitan dengan cerita refleksi tiap modul, tiap topik ya teman-teman ya, kalian bisa ke materi 20 dan ini tampilannya. Jadi modul 1 topik 1 ini contoh cerita refleksinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kalau mau coba latihan, ya udah langsung latihan soal saja seperti ini. Kita coba ya. Kita coba misalnya latihan 15 UP PCK PPG. Ya udah latihan seperti ini, kerjakan latihan. Nah, teman-teman sesuaikan saja. Nanti bakal ada pembahasannya, teman-teman. Bakal ada pembahasannya. Contohnya seperti ini. Latihan 15 ya. Nih, perkembangan kognitif peserta didik kita sembarangan aja, nanti kan bakal ada tapi kalau untuk latihan pribadi teman-teman ini ya, karena ini untuk hanya sekedar menginformasikan seperti ini loh cara pengerjaannya dan apa yang teman-teman dapatkan, nanti tinggal dikumpulkan saja seperti ini. Tunggu prosesnya ya teman-teman ya. Sekali lagi yang pada saat ini kesulitan mengakses karena memang lagi overload teman-teman, kita berencana bakal meningkatkan servernya biar teman-teman juga lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Lihat hasil di sini. Ya, lihat hasil, kemudian di sini ada keterangan. Ya, ada keterangan. Nah, betulnya 3, salahnya 2. Ya. Nah, di sini misalnya betul ya. Di sini ada keterangan jawaban kamu adalah A. Ye, benar. Kalau salah bagaimana? Ada pembetulannya. Nih contohnya. Nih ya, misal nomor 4 itu salah ya. Yang seharusnya jawabannya adalah humanistik, teman-teman jawab kognitif, tapi di sini ada keterangan jawaban kamu kurang tepat ya. Di sini yang paling tepat apa nih jawabannya? Kemudian ada pembahasannya juga. Kenapa ada pembahasan? Biar lebih jelas aja mana yang kelirunya. Di sini karena di sini adalah betul 3, berarti nilai totalnya adalah 60, teman-teman. Dan di sini nanti bakal kita update terus untuk UKPPG ya, nanti biar teman-teman bisa dapat referensi. Untuk yang namanya tryout, teman-teman bisa juga di sini ada waktunya juga, timernya. Ya, nanti bakal hitung mundur teman-teman. Baik, selamat belajar. Sekali lagi, yang kebingungan bagaimana cara mengakses kelas ID ini, teman-teman bisa langsung ke deskripsi video, itu sudah dijelaskan, atau tulis aja di kolom komentar teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan jurnal kedua sempat selesai. Kita lanjut ke jurnal ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.